sangat padat. Kemudian bekas akar kelapa ini memang akan sangat sulit bagi tanaman untuk bisa bertumbuh dengan normal di sini ya. Makanya saya melakukan ini cara seperti ini, jadi digemburkan, tetapi rumput-rumput ini harus Halo. Jadi hari ini kita akan mencangkul-cangkul ya. Oke. Jadi kita akan sharing bagaimana perawatan jambu kristal. Ini perawatan sederhana, modal minim ya. Pokoknya ala info milenial gitu ya. Nah, jadi kemarin ceritanya saya sudah melakukan pembersihan. Ini dibabat ya, bukan sekali lagi ini bukan dengan cara dispray atau disemprot dengan herbisida ya, tetapi kita babat ini biasa. Jadi ini rumput-rumput seperti ini yang sudah kita babat, ini harapannya akan menjadi humus ya, jadi kita taruh saja di sini, nanti dia akan proses fermentasi sendiri. Jadi bercerita ini kan bekas kebun kelapa ya, kondisi tanahnya sudah sangat minim unsur hara, jadi kesuburannya sangat rendah. Nah, di awal tanam pun ini jambu kristal pertumbuhannya sangat lambat gitu ya. Dengan metode saya ini pemupukan sangat minim ya, pemupukan kimia sangat minim. Pada waktu di awal sekalipun dipupuk dengan pupuk kimia, ini tidak akan maksimal diserap karena memang pH tanahnya sangat rendah. Bagaimana saya mengakali? Jadi waktu itu saya langsung stop penggunaan herbisida. Jadi pembersihan rumputnya selalu dilakukan dengan cara dibabat biasa, jadi bukan disemprot lagi ya, bukan dengan cara kimia dengan menggunakan herbisida lagi gitu. Lama kelamaan ya sudah jalan ini, proses seperti ini saya lakukan sudah 2 tahun. Jadi sudah kembali kesuburannya. Ini pohon jambu kristal ini yang sekarang udah usia 1 tahun, itu dia sudah mulai kesuburannya sudah mulai membaik ya, pertumbuhannya mulai membaik karena kesuburan tanahnya sudah mulai membaik gitu. Nah, jadi bagaimana cara saya mengolah tanah dengan pemupukan yang minim ya, ini dipupuk kalau menggunakan pupuk kimianya, seingat saya ini baru 2 kali kayaknya, 2 kali ya, selama 1 tahun dia ditanam, ini baru 2 kali. Jadi sangat minim, itu pun menggunakan dosis yang sangat rendah gitu. Nah, bagaimana cara pengolahan tanah ya, agar kita bisa meminimkan pemupukan, padahal dengan kondisi tanah yang boleh dikata sangat rendah unsur hara. Tetapi malah sekarang kok jambunya bisa berproduksi dengan baik. Ini sudah
panen yang keberapa kalinya ini ya. Jadi sekarang sisa buah ini yang ukurannya lumayan, ada sekitar berapa ya, 7 buah ini ya, sekitar 1,5 kg gitu. Dan ini dia akan berbuah setelah panen, ini langsung berbunga lagi gitu. Nah, saya hari ini akan menunjukkan bagaimana cara mengolah tanahnya. Nah, tadi sudah saya contohkan, kemudian dibabat dulu, kemudian seresah daun ini, sampah rumput ini kita kumpul di bagian pangkal, sekitaran pangkal. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita melakukan penggemburan tanah. Bagaimana caranya? Nah, ini kita akan menggemburkan di bagian pinggiran pohon jambu kristal ini secara bertahap ya. Awalnya kan kalau pohonnya masih kecil, ini kemarin saya gemburkan sampai di batas ini gitu. Nah, sekarang karena pohonnya sudah melebar, nah, kita akan gemburkan lagi sekitaran jangkauan cabang ini ya, selebar apapun cabangnya. Kalau lebarnya segini berarti kita gemburkan sampai sekitaran ini, radius ini ya. Nah, begitu seterusnya. Kalau seandainya pohon ini melebar, kita semakin melebar penggemburannya. Jadi metode ini memang sangat membantu menghemat penggunaan pupuk kimia ya. Jadi kita akan bisa menekan biaya produksi semaksimal mungkin ya. Hanya dengan menggunakan pupuk rumput. Nah, jadi proses penggemburannya seperti ini. Nah, karena ini adalah tanah yang miring, kemiringannya ke sana, yang di cutting itu, yang dicangkul hanya bagian sini, kemudian ditarik ke sana gitu ya. Jadi yang bagian sana tidak usah dicangkul karena di bagian rendah ya, cukup bagian sini tarik ke sana. Nah, ini kita lihat sama-sama ya, kondisi tanahnya seperti ini. Ini bekas akar kelapa ya. Ya kawan-kawan, ini kita lihat tanahnya. Kondisi tanahnya ini sangat padat. Sangat padat, kemudian bekas akar kelapa ini memang akan sangat sulit bagi tanaman untuk bisa bertumbuh dengan normal di sini ya. Makanya saya melakukan ini cara seperti ini, jadi digemburkan. Tetapi rumput-rumput ini harus dibabat secara ini manual gitu ya, dikumpulkan. Nah, ini harapannya nanti bisa menggemburkan tanah. Nah, jadi saya sama sekali tidak menggunakan kompos dari hewan karena di sini harga kompos juga lumayan mahal. Nah, bagaimana ya kita bertani itu memang segala sesuatunya harus kita perhitungkan dari modal, terutama ya modal pemupukan kita upayakan sehemat mungkin gitu ya. Nah, jadi kita manfaatkan yang ada, rumput yang ada ya rumput kita gunakan untuk pupuk. Jadi rumput ini kalau dia lapuk nanti tercampur dengan tanah, ini akan menjadi humus, kemudian sekaligus meningkatkan porositas tanah. Nah, kalau kita perhatikan tanah yang ini kan padat sekali, ini porositasnya rendah sekali, jadi akar sangat sulit untuk bisa menembus kondisi tanah seperti ini. Tanahnya ya, tanah ini padat sekali, tanah liat ya.
Jadi kita harus akali seperti ini caranya, campur dengan rumput, bolak-balik tanahnya, kita tambah dengan rumput. Apalagi ini di pangkal bekas kelapa ya, ini kelapa langsung di pangkal pohonnya. Ini tentu tanahnya sangat keras di sini. Tanahnya sangat keras sekali ya. Jadi sangat sulit bagi tanaman, terutama jambu kristal ini ya, bisa menembus kondisi tanah seperti ini. Semakin tahun ya, yang saya rasakan semakin tahun ini kondisi tanahnya semakin membaik. Jadi yang awalnya beberapa tahun awal ya, ini tanah memang sangat rendah sekali nutrisinya, unsur haranya. Tanaman itu kalau mau membesar sangat sulit. Nah, makanya kita harus perlakuannya lebih ekstra ya. Ya tapi ya dengan biaya yang kita mampu. Nah, mampunya cuma pakai rumput. Kalau kita beli pupuk kandang ini per pohon ini bisa menghabiskan 1 karung ini. Itu pun masih tetap harus kita cangkul agar pupuknya tidak hanyut. Nah, ini kan lahan kemiringan. Lahan kemiringan kita harus buat model seperti ini ya. Ini kita tarik bagian sana, bawa ke sini agar ini datar bagian pangkal. Jadi pupuk apapun yang kita berikan nutrisi di sini, dia tidak akan hanyut. Kalau tanpa disertai penggemuran, walaupun kita pakai pupuk mahal, ini akan mudah hanyut. Kapan hujan hanyut ke sana ke bawah, jadi nutrisi di sini hilang. Oke, kita bagian sini. Nah. Jadi secara bertahap ini ring di sini akan semakin melebar ke sana ya. Jadi akar juga akan ikut terus. Oke, sambil rumputnya kita tarik.
Oke, jadi seperti itu ya cara saya bagaimana meningkatkan kualitas kesuburan tanah ya. Apalagi memang saya ini petani yang modal sangat ya low budget lah, paling rendah gitu. Kita lihat tanaman sekeliling ini, jeruk saja tidak pernah dirawat. Kita tidak memakai pupuk-pupuk seperti petani profesional. Kemudian pengendalian hama pun ini kayaknya sudah 4 bulan ini disemprot. Setelah itu tidak pernah lagi disemprot. Dari pestisidanya, kemudian dari insektisida, fungisida, itu fungisida yang malah sama sekali tidak pernah kita pakai. Jadi untuk penanganan jeruk itu kalau saya jadi jeruknya malah parah karena tidak pernah menggunakan fungisida ya. Nah, makanya jeruknya ndak karuan, ndak terurus. Jadi kita fokus saja di jambu kristal. Karena jambu kristal ini perawatannya paling mudah ya, asal tanahnya subur, dia tetap bisa bertahan berbuah lebat gitu ya. Jadi saya mengakali kondisi tanah yang sudah sempat rusak parah kemarin. Jadi seperti ini ya, kita lakukan penggemburan terus secara berkala, dibantu dengan pembersihan rumputnya dengan cara dibabat. Jadi sampah-sampah rumput ini kita manfaatkan ulang menjadi humus ya, sekaligus menambah tingkat porositas tanah karena dia dicampur terus. Jadi tanah pada saat dicangkul dibalik bolak-balik, jadi kemudian dikombinasi dengan rumput, sehingga nanti kesuburan tanah secara perlahan terus meningkat gitu ya. Tapi kuncinya yaitu jangan kita menggunakan herbisida. Pemupukan itu maksimal hanya 2 tahun sekali saya menggunakan pupuk. Itu pun hanya pupuk Ponska ya, dengan dosis sangat rendah, itu sekitar 20 kilo per hektarnya satu kali pemupukan. Jadi sangat rendah, kira-kira berapa mililiter ya per pohon, hanya sedikit sekali, hanya untuk memacu sedikit pertumbuhan di awal musim hujan, kemudian di akhir musim hujan, itu saja pemupukannya. Kalau perawatan ekstra menggunakan pupuk yang lain-lain, misalnya penyemprotan di daun dan lain, itu tidak ada. Paling saya menggunakan yang organik ya. Organik itu hasil pengolahan sampah di rumah ya. Pengolahan sampah dikocor, itu sekitar sebulan sekali, terutama di musim hujan ya. Kalau di musim panas kemarau panjang tidak bisa kita menggunakan juga pupuk organik karena kondisi tanah kering ya, kering. Sementara di sini penyiraman juga tidak bisa karena sumber airnya tidak ada. Nah, jadi dengan kondisi lahan seperti ini kita tetap bisa memaksimalkan untuk berkebun ya. Jadi kawan-kawan petani pemula dengan yang punya modal seadanya, dengan kondisi lahan juga yang serba terbatas, kita tetap bisa memproduksi buah, menghasilkan buah untuk kita jual sebagai pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari ya. Jadi sebagaimana kita punya semboyan di petani milenial ini, kita bukanlah petani profesional seperti petani yang sudah yang sudah mumpuni, sudah modern, tapi bagaimana kita sebagai milenial ini tetap berkarya, berkreasi, memaksimalkan dengan segala keterbatasan kita agar tetap bisa selalu berkarya ya. Oke, demikian dulu. Kalau ada yang bertanya mungkin bisa memberikan saran-saran yang lebih bagus yang belum saya ketahui, silahkan komentar di kolom komentar. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe yang baru ketemu channel ini ya. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya ya, untuk kawan-kawan yang baru singgah. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesehatan selalu untuk bisa senantiasa membuat video-video yang lain ya, setiap harinya berbagi, kemudian timbang terima bagaimana kita memajukan pertanian Indonesia. Oke,
Semangat terus dan salam info. Terima kasih telah menonton Info Milenial. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.